Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, teman-teman semuanya yang saya hormati juga, adik-adik dan mbak-mbak yang saya hormati juga. Pada bulan puasa ini saya akan menyampaikan pesan-pesan Ramadan yang sekiranya bisa berguna bagi kita semuanya, menjadi bekal atau pedoman bagi kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini selama sebulan penuh, gitu ya. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan pesan religius mengenai ibadah puasa Ramadan ini, marilah Bapak Ibu semuanya dan teman-teman kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan kedamaian yang abadi kepada kita semuanya, jalan keterangan hidup yang kontinu kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini, di bulan Ramadan yang suci ini, yang mulia ini, saya akan menyampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kemudian hadis ini merupakan hadis muttafaqun alaih, gitu ya. Maksudnya muttafaqun alaih itu yang disepakati oleh kedua pirawi hadis yang sangat handal dan kompeten, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menjadi rujukan utama kaum muslimin tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia setelah kitab suci Al-Quran tentu saja ya. Baik, saya akan membacakannya secara perlahan, nanti akan saya terjemahkan berkata, lalu kemudian kita berikan tafsiran penjelasannya yang sederhana saja, yang mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semuanya, syukur bisa diamalkan di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Anisin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis sahuri barakatun. Jadi artinya kurang lebih begini, An Anisin dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepada Anas bin Malik, qala, berceritalah Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, kalian semua hendaknya pada makan sahur. Fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya sebenarnya di dalam kita makan sahur itu barakatun, ada keberkahannya. Jadi sahur itu termasuk sunnah ya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bahwa hendaklah kita semuanya sebelum menjalankan puasa Ramadan pada pagi hari sampai petang ini disunahkan untuk sahur, yaitu mengganti ya makan dan minum pada pagi hari ya, menjelang fajar itu, lalu kemudian setelah imsak kemudian kita meninggalkan makan dan minum itu, yang kemudian kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu. Dan menurut Rasulullah, ketika kita makan sahur itu sebenarnya ada keberkahan. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan di sini adalah tidak hanya mengandung unsur ukhrawi tapi juga mengandung unsur duniawi. Unsur ukhrawinya bahwa karena ini disampaikan oleh Rasulullah, maka kalau kita makan sahur itu sebenarnya Allah memberkahi ya.
puasa kita dan juga makanan sahur kita itu. Jadi apa yang kita makan yang halal dan baik-baik itu menjadi berkah bagi kehidupan kita, sehingga puasa kita juga mendapatkan berkah dari Allah. Artinya berkah di sini tentu saja makanan yang kita nikmati dalam sahur itu kalau diniati dengan sungguh-sungguh untuk berpuasa akan membuat rezeki kita melimpah ruah gitu ya. Jadi apa yang kita nikmati dari makanan itu mengandung kenikmatan yang secara spiritual gitu ya, menjadi kekuatan untuk mendapatkan berkah Allah. Jadi makan sahur itu menjadi perantara kita untuk beroleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu keberkahan ini kan tidak mudah ya, tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan. Orang yang mendapatkan keberkahan itu biasanya ya apa yang dia makan selalu cukup, bahkan melimpah ruah sampai ke tetangga dan teman-temannya itu. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita makan, bahkan sampai bisa memberi kepada teman-teman atau tetangga kita. Itu unsur-unsur ukhrawi dari keberkahan. Yang unsur-unsur duniawi dari keberkahan itu membuat salah satunya adalah puasa kita jadi kuat gitu ya. Orang yang sahur itu puasanya, ibadah puasanya jadi kuat menahan lapar dan haus karena sudah diganti pada pagi hari itu ya. Pada pagi hari sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa bekerja lebih bagus lagi di siang harinya gitu ya. Jadi tidak hanya tidur saja atau tidak hanya santai-santai saja. Jadi maksud dari keberkahan itu adalah dengan makanan yang bergizi, makanan yang cukup, membuat tubuh kita jadi kuat, membuat tubuh kita jadi punya energi untuk bisa bekerja walaupun kita menjalankan ibadah puasa. Tidak mudah memang bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan eh, terbiasa dengan puasa ini ya. Kalau sudah terbiasa maka kita akan bekerja apapun jadi kuat karena sudah mempersiapkan sebelumnya dengan menu-menu yang bergizi yang secara duniawi juga mengandung keberkahan itu. Dan memang Rasulullah menganjurkan kalau kita sahur itu biasanya menjelang subuh gitu ya, sampai imsak gitu ya. Jadi tidak jam 7 malam atau habis taraweh atau habis tadarus, tapi menjelang subuh itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, itu maksudnya secara duniawi agar kita memiliki kekuatan jasmani yang membuat kita di dalam ibadah puasa ini tidak hanya mampu menahan diri dari haus dan lapar, tetapi juga kita bisa bekerja, melakukan aktivitas duniawi sebagaimana umumnya manusia normal itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.